Selamat pagi teman-temannya Velin. Hi good people. Hari ini kegiatannya selain masak roti juga bikin kompiang isi ayam. Nah, kompiang isi ayamnya dibuatnya nanti. Pagi ini kita masak roti dulu yuk. Sebelum masak roti, aku mau ngasih kalian, ibu-ibu atau anak kos, ide masak mudah dan murah yang bisa kalian masak di rumah. Untuk bahan bisa dimodifikasi sesuai apa yang kalian punya di rumah. Pertama, goreng dulu proteinnya. Karena di rumah kami lagi ada ikan lure, alias ikan asin kecil, maka itu yang kami masak. Lanjut, iris tipis-tipis bawang merah karena setelah itu akan kita tumis di atas minyak. Takaran minyak sedikit aja ya, buat numis kok, bukan buat goreng. Pokoknya mampu menumis bawang merah sampai harum dan kecoklatan. Ingat ya, minyak yang terlalu sedikit juga hasilnya kurang bagus di masakan. Bawang merah bisa gosong dan berbau loh, jadi hati-hati ya. Lalu siapkan air asam jawa atau air tamarin. Bisa beli asam jawa yang sudah dijemur di pasar, ada yang jual kok. Gunanya agar seafood tidak amis. Kalau tidak punya asam jawa, sebenarnya aku kurang merekomendasikan air lemon atau air limau ya, karena rasanya lebih acidic. Rasa asamnya itu nampol banget, kalau asam jawa lebih mellow. Biar rasanya seimbang, bisa tambahkan gula, seasoning sesuai selera. Lanjut balik ikan lure di dalam air asam jawa dan jadi deh. Resep ini lebih cocok untuk seafood ya. Pakai cumi-cumi, ikan jenis lain atau udang juga boleh, sesuai selera. Jadi deh, ikan asin balik asam. Ini pakai ikan tembang. Ya, so far makanan di atas meja ada ini, terus ada telur yang kemarin aku masak buat adekku, tapi ternyata adekku nggak makan. Terus ada juga ini tempe orek yang kemarin, dan juga sayur sisa kemarin. Ini emang sengaja ya kalau misalnya makan nggak selalu dihabiskan, karena biasanya ada orang yang sarapan di sini kayak ama aku sarapan, Jamal sarapan, jadi emang sengaja disisakan. Masakan kedua lebih ke arah sayuran, karena buat ibu-ibu yang punya anak dan keluarga di rumah, pasti tahu pentingnya makan sayur setiap hari. Tapi kadang bosen juga kalau sayurnya cuma ditumis kangkung atau sayur bayam, karena dulu mama aku juga begitu kalau masak. Sayur itu masakan yang tidak pernah dimodifikasi. Jadi, semoga resep ini bisa jadi ide masak di rumah. Pertama, kami pakai labu manisa yang sudah dikuliti dan dibuang bijinya. Potong labu berbentuk jajar genjang, pokoknya agak kotak-kotak juga boleh, jadi jangan dipotong terlalu kecil. Masukkan labu manisa ke dalam panci, lalu dimasak dengan sayur labu dan juga air di atas api kecil. Gunanya, supaya kalian lebih bisa mengontrol tingkat kematangan sayur. Karena sayur yang terlalu matang, teksturnya akan lembek dan tidak ada vitaminnya. Lanjut, siapkan santan cair. Kalian bisa pakai santan kemasan yang dicampur air atau seperti kami, beli kelapa parut lalu dikasih air dan peras sendiri. Dengan begini jauh lebih hemat dan jadinya banyak. Kalau sayur sudah setengah matang, boleh dicampurkan santan di dalamnya. Jangan lupa untuk diaduk rata. Untuk bumbu-bumbu penyedap sebenarnya balik lagi sesuai selera. Kalau kami suka yang simple-simple aja kayak garam, lada, dan masako. Nah, aku juga mau ngasih tips kalau memang makanan ini buat kalian yang mau diet. Santannya bisa diganti dengan air. Dulu waktu ngekos, aku pernah bikin resep yang serupa, tapi aku tambahkan protein seperti daging sapi atau daging ayam. Supaya lebih gampang masaknya, sekali masak semua kebutuhan vitamin sudah terpenuhi. Kalau masakan mengandung santan, harus dimasak sampai mendidih. Harus dimasak dengan baik agar santan tidak cepat basi, dan sayur juga nggak cepat basi. Kalau sudah mendidih, tinggal diangkat dan disajikan. Masakan yang mudah dan enak rasanya untuk resep under budget. Roti hari ini sekitar 70 biji, mau dibawa ke toko nih. Nah, ini ada rasanya blueberry dan juga harusnya coklat ya. Coba. Oh ya, betul kan? Dan juga coklat. Hanya masak 3 pan aja. 2 pan besar dan 1 pan kecil.
Lanjut, tiada hari tanpa roti 1000. Jadi hari ini seperti biasa aku harus memanggang roti untuk dikirim ke desa sebelah. Banyak nih yang nanya desa aku di mana. Dari dulu ngomongnya desa tapi nggak pernah menyebutkan nama desanya. Maaf ya, aku nggak bisa menyebutkan di mana desa aku untuk menjaga privasi. Karena desa kami ini benar-benar kecil, banyak masyarakat yang kenal baik dengan keluarga kami. Mungkin alasan ini terdengar konyol, kayak apa sih Velin? Tapi untuk jaga-jaga saja, di desa kami ilmu hitam dan perdukunan itu masih dipercaya mayoritas masyarakat. Dan kita tidak pernah tahu hati manusia seperti apa. Berpikir positif boleh, tapi kami juga harus menghindari oknum-oknum yang iri dan ingin menjatuhkan. Tenang, aku ngomong gini bukan berarti aku tidak percaya Tuhan. Aku sangat percaya dengan Tuhan, tapi tidak ada salahnya untuk berjaga-jaga. Karena kalau kalian notice, aku sudah jarang menunjukkan wajah Ama di kamera, di video panjang maupun di video pendek. Alasannya karena orang-orang di pasar membuli Ama dengan kata-kata yang seolah-olah baik tapi nadanya menghina. Kalian pasti bisa membayangkan apa yang aku maksud. Memang benar, itu resiko menjadi konten kreator. Tapi namanya juga nenek-nenek usia 70 tahun, mereka tidak paham konsep itu. Dan aku yang kena getahnya. Sudah bolak-balik, Ama enggan membuat konten dan tidak mau disorot kamera. Tapi setelah dirundingkan kembali, aku mengambil jalan tengah dan memutuskan untuk tidak banyak menyorot wajahnya Ama. Sesekali aja, kecuali tangan atau badannya. Sehingga aku masih bisa menyalurkan kewajiban untuk memberikan Ama uang AdSense untuk bantu-bantu Ama jualan. Sedih, tapi itu realitanya. Paling tidak kalian keluargaku di YouTube tidak bertanya-tanya, kenapa Ama jarang kelihatan di kamera? Tidak seperti dulu. Ya, karena beliau tidak mau. Oke, balik lagi ke roti 1000. Belakangan ini, karena dekat-dekat Hari Raya Natal, penjualan roti 1000 mulai meningkat. Puji Tuhan, Alhamdulillah. Karena banyak acara doa-doa di rumah, sehingga banyak roti yang laku terjual. Ternyata dekat-dekat Natal ini membawa berkah dan berkat ya, bagi usaha UMKM kecil seperti kami. Jadi ingat dulu waktu aku ngekos tahun 2022, waktu itu ibu kos aku yang beragama muslim juga berjualan roti dan kue-kue kering untuk perayaan Natal. Dan di situ anak kos bantu bergotong royong untuk membantu beliau memanggang dan membuat adonan roti dan juga kue. Memang kebetulan ibu kos umurnya sudah tidak muda lagi dan tidak ada teman ataupun anak yang membantu beliau berjualan. Sebagai imbalannya, kami anak-anak kos yang membantu beliau diberikan makan malam gratis. Biasanya diberikan nasi uduk gratis atau juga dikasih lauk pauk gratis untuk makan di dalam kos. Pokoknya itu adalah salah satu momen Natal yang tidak terlupakan. Dan puji Tuhan banyak loh yang beli hasil-hasil kuenya ibu kos. Yeay, ini akan diantarkan teman-teman, bakal diantar ke desa seberang. Ini baru aja kita bikin, masih anget. Nanti ada sopir yang datang, masih anget. Nanti ada sopir yang datang buat ngambil. Nah, kalau kita mau ngantar ke desa seberang karena perjalanannya 5 jam ya. Ini kita prepare-nya selalu bagus ya, kayak ditutup seperti ini gitu. Nanti ujung-ujungnya diberikan tali. Tuh kalian lihat. Ini kan sudah ada tali rafia yang siap, nanti akan ditempelkan, bukan ditempelkan ya, diikat diikat di ujung-ujungnya. Udah orang buka tuh. Oh iya ya. Makan travels. Siap dikirim. Lanjut, siangnya kami membuat kompiang daging ayam pesanan orang sebanyak 60 buah.
Jadi, karena ayam adalah protein yang lumayan langka di sini dan kami harus impor dari kota, maka sekalinya dapat banyak ayam, Ama langsung tawarkan kompiang ke keluarga yang mau beli. Sistemnya masih manual, pakai telepon. Biasanya per orang bisa beli 10-15 buah, kan lumayan. Kompiang kami jual dengan harga 10.000 per buahnya, karena tidak bisa selalu dibuat atas bahan yang terbatas. Adonan kompiang benar-benar tebal dan alot. Proses pengulenan juga tidak gampang karena adonan yang padat. Pokoknya, tujuannya adonan diulen itu supaya mendapat tekstur halus berongga. Semakin bagus dan lama ngulennya, roti atau kompiang akan semakin halus teksturnya. Seperti roti-roti pada umumnya, proses mengembang atau resting biasanya memakan waktu 30 menit. Dan untuk kompiang ini, memang mengembangnya nggak akan heboh seperti adonan roti yang bisa sampai 2 kali lipat lebih besar. Pokoknya dikira-kira saja. Oh iya, pertanyaan yang juga lumayan sering aku dapat, Kak Velin, boleh nggak sih kalau ngadon pakai mixer? Boleh ya sayang, tapi mixernya harus mixer duduk, bukan pakai mixer tangan. Karena kalau pakai mixer tangan, biasanya hasilnya kurang maksimal. Mixer duduk itu pun juga harus pilih-pilih. Tidak sembarang mixer duduk itu hasilnya bagus. Oh iya, supaya sama besar, semua adonan roti selalu ditimbang. Berlaku juga untuk roti 1000. Jadi jangan heran ya, kalau melihat resep-resep roti itu mayoritas memakai timbangan gram adonan. Tenang aja, harganya nggak mahal kok. Di e-commerce harganya dimulai dari 80.000. Tapi punya Ama memang yang mahal punya, sekitar 200-300 ribuan. Dan awet sampai 5 tahun. Jadi semacam investasi jangka panjang ya. Nah, jadi ada cerita yang menurut aku lumayan bikin aku merasa bersalah. Jadi waktu itu, Ama membuat kompiang untuk acara Mama di kota. Setelah kompiang ini dikirim, Mama mendapat protes dari beberapa tamu kalau isiannya ada yang banyak dan ada yang sedikit. Komplain itu benar-benar kami seriusi. Dan alhasil sekarang Ama melarang aku mengisi daging ke dalam kompiang karena takut isinya nggak sama. Padahal sudah 3 bulan ini aku bantu mengisi kompiang dan tidak ada yang komplain dari pembeli. Tapi ya sudahlah, yang penting aku bisa bantu-bantu di bagian lain juga tidak masalah. Ini juga pelajaran buat aku kalau ngisi kompiang juga harus lebih hati-hati dan dicek kembali apa semua isinya sama atau ada yang kurang atau bahkan kelebihan. Tada, ini kompiangnya sudah diisi semua. Ini ada 60 biji. Nanti ini bakal di proofing atau dikembangkan sedikit, baru nanti digeprek dan diberikan wijen. Ini sengaja ditutup ya, supaya nanti nggak ada binatang atau apapun kena debu, kotoran yang masuk, dan juga biar adonannya tidak kering. Ini nggak boleh dipegang nih, sudah steril. Biji wijen harus direndam air agar bisa lengket di atas kompiang. Satu plastik begini di desa kami harganya 100.000. Mahal sih ya, karena di kota harganya jauh lebih murah. Itu kenapa biasanya kami just tip teman-teman. Yang membuat kompiang itu menjadi ciri khas adalah wijennya itu loh, menutupi seluruh bagian permukaan roti. Tenang aja, gak akan ada rasa pahit atau tekstur wijen yang aneh. Justru memberikan tambahan rasa nati yang gak monoton. Bagi Ama, kalau wijennya pelit, berarti kompiangnya gak enak. Lucu ya, bisa sepengaruh itu loh. Proses 60 buah kompiang dari awal sampai siap dipanggang itu sekitar 1,5 jam pengerjaan dan dikerjakan 2 orang. Jadi kalau kalian juga mau berjualan bisa mulai dari pagi agar sempat diantar ke customer.
Tapi balik lagi ke banyaknya kompiang yang kalian bikin. Kuantitasnya ada berapa nih? Kalau banyak ya bisa lebih lama. Tada, ini sudah jadi. Ini tinggal dibiarkan dulu sekitar 30 menit sampai mengembang. Karena ini kan benar-benar pipih ya. Kalau misalnya kalian lihat kompiang-kompiang buatan Ama itu kan tebal. Itu karena sudah dibuat mengembang dulu. Jadi ini bakal dibiarkan 30 menit. Adios, ketemu lagi 30 menit. Kalau sudah panggang-panggang begini, ini sudah bukan urusannya Ama. Beliau biasanya langsung ke belakang untuk tidur siang atau istirahat. Sedangkan aku masih bekerja di dapur. Ini tips kalau memanggang di oven tangkring. Pertama, oven tangkring itu nggak ada timer dan pengaturan suhu. Jadi kalian harus kira-kira dari panasnya api dan juga harus selalu diawasi. Nah, masalahnya adalah oven tangkring biasanya panasnya tidak merata. Jadi, biasanya supaya panasnya rata, oven kami berikan lempengan seng di atasnya, jadi panas bisa terinduksikan lebih baik di dalam oven. Tapi, untuk masalah ketahanan, oven tangkring ini sih paling awet, juara. 2 oven yang aku pakai ini sudah ada 15 tahun lamanya dan masih bekerja sampai sekarang, memanggang berbagai kue, roti, dan juga jajanan pasar. Seperti kompiang ini, sengaja dimasak tidak terlalu coklat, yang penting matang. Karena faktanya, banyak orang yang suka makan kompiang goreng, termaksud aku loh. Jadi kompiang yang sudah dibakar, digoreng kembali, begitu maksudnya. Rasanya jauh lebih gurih dan renyah. Ini juga menjawab pertanyaan kalian yang tanya, apakah kompiang goreng itu harus melalui proses bakar juga, Kak? Jawabannya iya. Kalau adonan kompiang langsung digoreng, dia akan menyerap banyak minyak dan teksturnya jadi seperti roti goreng. Kompiang yang sudah dingin akan langsung kami kemas di dalam plastik dan langsung diantar ke rumah pembeli. Kalian bisa lihat ya, banyak sekali isinya dan rotinya tebal dan padat. Jadi ini makan siang aku hari ini. Bukan karena diet ya, tapi karena udah capek aja mau makan. Capek, mau nyentong nasi, segala macam. Makan ini tuh beres dan kenyang. Coba. Enak banget. Terima kasih ya teman-temannya Velin yang sudah menonton. Terima kasih atas support yang luar biasa. Kalian gak tahu seberapa sayangnya aku sama kalian, keluarga aku di YouTube. Aku tuh sayang banget. Kalau kalian suka video ini bisa like dan subscribe ya. Besok mampir lagi karena aku upload video 3 kali seminggu, Senin, Rabu, dan Jumat untuk menghibur kalian setiap harinya. Jangan sungkan-sungkan loh mampir ke sini. Anggap aja rumah sendiri. Bye-bye.